Anthony Joshua, you know I'm coming for you. I will defeat you. Are you up for the challenge? Let's go, baby! Let's go! So he's doing a lot of pushing up. And here in round one, he is Ragnarocking Stavern! 35 galibiyet, 34'te kaldı ve 34. maçı. To the body. Sahabat tinju dunia, sejak kekalahan brutal dari musuh bebuyutannya, petarung ganas satu ini seolah-olah hilang tertelan bumi. Berita kemenangannya dalam duel terakhirnya pun seolah debu tersapu badai, cepat, lenyap, dan tanpa sisa. Deontay The Bronze Bomber Wilder kini seolah mulai melirik lagi tentang siapa yang akan menjadi korban dia berikutnya. Meskipun sedikit terseok dalam mencari lawan, namun dia tetaplah seorang superstar di dunia tinju kelas berat, sehingga lawan yang dia akan hadapi pun kemungkinan besar juga masih seorang petinju-petinju elit. Saat ini Deontay Wilder telah menempati peringkat 1 kelas berat WBA, menempatkannya pada posisi yang berpotensi menantang juara 3 sapu kelas berat Alexander Usyk berikutnya. Dengan peringkat 1, Wilder dapat menghadapi Usyk jika manajemennya menawarkan Daniel Dubois, penantang wajib WBA saat ini, untuk mengalah. Untuk diketahui bahwa Dubois mengalami cedera lutut yang sangat parah, jadi tentu akan menguntungkannya untuk mengambil langkah mundur terlebih dahulu demi memberi dirinya lebih banyak waktu untuk pemulihan. Jika Daniel Dubois bisa mendapatkan kesepakatan di mana dia dijamin untuk melawan pemenang antara Usyk versus Wilder, maka dia bisa unggul jauh. Dubois tidak hanya akan mendapatkan uang sampingan, tetapi dia juga bisa bertarung melawan Wilder jika dia bisa menang melawan Usyk. Kemungkinan akan ada lebih banyak uang untuk Dubois untuk menghadapi Wilder daripada dia menghadapi Alexander Usyk. Selama Dubois dan promotornya tidak keras kepala, maka mereka bisa mendapatkan pertarungan yang jauh lebih besar jika mereka bersedia mengalah untuk mengizinkan Deontay Wilder menghadapi Alexander Usyk. Daniel Dubois tampak mengerikan dalam pertarungan terakhirnya pada bulan Desember kemarin, yaitu dijatuhkan 3 kali oleh mantan kelas penjelajah yang jauh lebih kecil, Kevin Lerena, dan tampaknya dia diselamatkan dari dihentikan oleh wasit yang membiarkan laga terus dimainkan meskipun Daniel Dubois menderita cedera lutut yang cukup parah. Asosiasi Tinju Dunia pasti menyukai apa yang mereka lihat dari mantan juara WBC Deontay Wilder yang saat ini mengenyam 2 kekalahan, yaitu dengan KO pada ronde pertama atas pesaing 10 besarnya Robert Helenius pada bulan Oktober tahun kemarin di Brooklyn, New York. Beberapa penggemar merasa tidak senang karena Deontay Wilder saat ini mengungguli Martin Bakole di peringkat WBA karena ia baru-baru ini juga mengalahkan peraih medali emas kelas berat Super Olimpiade 2016 Tony Yoka yang sebelumnya tak terkalahkan dengan keputusan mayoritas 10 ronde pada bulan Mei tahun kemarin. Sementara kemenangan Bakole yang berusia 29 tahun tampak luar biasa kala itu, sebagian besar kecemerlangannya justru hilang saat Carlos Takam yang berusia 42 tahun mengalahkan Tony Yoka dengan keputusan terpisah 10 ronde pada bulan Maret. Carlos Takam terlihat lebih baik dalam mengalahkan Tony Yoka daripada Martin Bakole meskipun dia jauh lebih tua. Namun, kini berita mengejutkan sekaligus menggembirakan datang, yaitu datang dari pelatih Wilder Malik Scott, dari promotor Eddie Hearn, dan terakhir adalah promotor Saudi Amir Abdallah dari Saudi Skills Challenge Entertainment. Mereka telah mengungkapkan bahwa saat ini Deontay Wilder direncanakan untuk menghadapi mantan pemegang gelar juara dunia kelas berat dari Inggris, Anthony Joshua. Laga itu pun dikabarkan juga berbarengan dengan Usyk versus Fury. Dengan kata lain, itu adalah pertarungan 1 malam yang diberitakan akan menghasilkan uang $400 juta. Memang saat ini duel tersebut belum pasti, namun negosiasi sedang berjalan dan kalau hasilnya sudah pasti, diberitakan proposal tersebut baru akan dirilis secara resmi.
Anthony Joshua dikatakan diberikan izin untuk melakukan laga pemanasan sebelum dia bertemu Wilder, tetapi dengan catatan dia harus memenangkan laga pemanasan itu agar pertarungannya pada bulan Desember dapat dilanjutkan. Abdallah mengatakan bahwa publik tidak akan tertarik jika Anthony Joshua kalah dalam laga pemanasan. Karena itu, jika Joshua memutuskan untuk melakukan pertarungan pemanasan pada bulan Juli seperti yang diinginkan oleh promotornya Eddie Hearn, maka dia akan menekannya untuk menang. Jika Joshua kalah dari Dillian Whyte, yaitu lawan yang direncanakan menjadi lawan dia berikutnya, seorang veteran berusia 35 tahun yang saat ini sudah beruban, yang juga masih bisa bertarung dengan baik, maka Joshua akan kehilangan kesempatan emas pada bulan Desember untuk melawan Deontay Wilder di Jeddah, Arab Saudi. Dalam pertarungan terakhirnya, Joshua saat melawan Jermaine Franklin beberapa waktu kemarin, sebagian penggemar sependapat jika saat itu Joshua penampilannya jauh dari kata mantap. Dia tampak lamban dan wajar saja jika karir dia ke depannya sangat dipertanyakan, apalagi jika dia dicocokkan dengan seorang pemukul ganas seperti halnya Deontay Wilder ini. Joshua versus Wilder memang perlu terjadi karena di situ akan memperlihatkan kualitas mereka masing-masing dan tentunya bagus untuk dunia tinju yang saat ini kelihatannya cukup sepi akan hasil KO. Aura dan pesona Wilder di kelas berat kelihatannya masih moncer, dengan catatan jangan membicarakan Tyson Fury berikutnya karena penggemar banyak yang mengatakan bahwa Wilder akan menjadi raja di dunia kelas berat, namun dengan catatan jika Tyson Fury tidak ada. Wilder akan bisa memporak-porandakan jagat tinju di kelas berat, namun dia akan musnah jika dia membicarakan The Keep Seeking Tyson Fury, seolah-olah disitulah titik lemah dari seorang The Bronze Bomber Wilder. Anthony Joshua versus Deontay Wilder akan menjadi pilihan realistis bagi keduanya, apalagi jika untuk menaikkan rating mereka, karena sangat diyakini bahwa sebetulnya publik tinju sudah sangat lama menantikan momen mereka ini untuk berada dalam satu ring. Saat sebelum Wilder belum mengalami satupun kekalahan atau sedang dalam masa jayanya dan Joshua juga masih memegang sabuk 3 gelar, sebetulnya Deontay Wilder pernah menginginkan Joshua. Namun entah kenapa, duel yang sebetulnya sangat menarik itu tidak pernah terwujud hingga kini. Politik tinju memang terkadang menjengkelkan, namun harus diakui bahwa semakin menjengkelkan, justru disitulah uang jutaan dolar mulai mengalir tajam dan siap untuk dipetik. Ya, dengan kabar yang diberitakan oleh orang-orang tadi, yaitu Malik Scott, Eddie Hearn, dan Amir Abdallah yang merupakan orang-orang terpercaya dalam dunia tinju, maka kemungkinan besar jika laga antara Deontay Wilder versus Anthony Joshua benar adanya akan digelar, namun dengan catatan negosiasi mereka berhasil. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja mega duel yang paling ditunggu oleh penggemar tinju dunia, yaitu antara Anthony Joshua versus Deontay Wilder. Akankah duel mereka bisa terwujud? Ya, kita tunggu saja.